Selamat pagi Pak Ari dan teman-teman. Perkenalkan, saya Fajra Citi dengan NIM 2021 011128. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda pada penelitian pengaruh continuous improvement, values claim cost, just in time, dan balance scorecard terhadap land accounting pada perusahaan manufacturing di Indonesia. Sebelumnya, saya sudah membuat tabulasi data dalam Excel sebagai berikut. Berikut butir pernyataan pada LA, CI, FSC, BSC, dan CIT. Selanjutnya, kita akan ke aplikasi SPSS. Sebelumnya, kita akan copy paste dari data tabulasi Excel ke SPSS dari LA1 sampai JT8. Dan pastikan decimal itu 0 dan measure-nya itu scale. Setelah itu, kita ke data view dan copy paste pernyataan atau responden dari LA1 sampai JIT8. Lalu selanjutnya kita akan klik Analyze, lalu Scale, dan Reliability Analyze. Lalu masukkan variabel atau blok butir pernyataan variabel ke dalam items, lalu pastikan modelnya alpha. Selanjutnya klik statistik. Pastikan descriptive formnya itu checklist scale if item delete dan inter item itu correlation. Lalu continue, lalu oke. Nah, pada item total statistik ini menghasilkan output sebagai berikut. Lalu pada LA1 dan LA4 ini itu nilai R hitungnya itu lebih kecil daripada tabel R, yaitu 0,197. Maka butir pernyataan tersebut bisa dikatakan tidak valid. Sedangkan untuk butir pernyataan LA2, LA3, LA5, LA6, LA7, dan LA8 itu nilai R hitungnya lebih besar dari nilai tabel R. Jadi bisa dikatakan bahwa pernyataan tersebut adalah valid. Lalu ada di uji reliability statistik. Bisa dilihat dari Greenwich alpha-nya itu sebesar 0,650. Ini bisa lebih besar dari tabel R, yaitu 0,197. Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Lalu selanjutnya, analisis statistik deskriptif. Pada analisis statistik ini kita akan tabel baru, variabel view, masukkan variabel LA, CI, FSC, BSC, dan CIT. Dan pastikan measure-nya ini adalah scale dan decimalnya 0. Setelah itu ke data view, masukkan data variabel
dari LA sampai JIT. Ini adalah hasil akhir skor dari variabel-variabel tersebut. Setelah itu, kita akan uji analisisnya. Kita klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistik, lalu klik Descriptive. Nah, pada bagian ini, kita masukkan semua variabel ke dalam kolom variabel. Setelah itu, kita klik Option, Checklist, mean, STD deviation, minimum, maksimum, lalu kurtosis, dan skewness. Dan pastikan display ordernya itu variabel list. Lalu klik continue, lalu OK. Nah, lalu bisa kita lihat di deskriptif statistiknya sebagai berikut. Ini hasil output dari analisis deskriptifnya. Lalu selanjutnya kita akan ke uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Nah, adapun beberapa uji dalam asumsi klasik yaitu normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan linearitas. Selanjutnya, kita akan menguji uji normalitas terlebih dahulu. Uji normalitas, kita klik Analyze, lalu klik Regression, lalu klik Linear. Setelah itu, akan muncul kotak dialog seperti ini, Linear Regression. Kemudian isi kotak dependent ini yaitu LA1. Sedangkan untuk kolom independennya itu variabel CI, FSC, BSC, CIT. Lalu selanjutnya ke plots. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, untuk variabel G-nya, kita akan isi S resip. Lalu untuk variabel X-nya itu adalah spread. Lalu pada nomor standar dashboard plots-nya itu kita checklist, histogram, dan normal probability plot. Lalu continue. Setelah itu klik OK. Lalu akan muncul histogram. Ini adalah histogram dependent variable LA berdasarkan gambar grafik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa data
distribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke dalam. Seperti ini. Atau membentuk pola seperti lonceng. Lalu, adapun grafik matplot. Berdasarkan grafik matplot ini, dari kesimpulan bahwa data berdistribusi normal, hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik matplot ini mengikuti dan mendekati garis diagonal. Namun, pada uji normalitas ini, kita, para peneliti, jika kurang berhati-hati, akan salah dalam menafsirkan output grafik. Maka dari itu, diperlukan lagi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk lebih meyakinkan lagi kebenaran uji grafik histogram dan grafik matplot. Selanjutnya, kita mengubah data ke dalam bentuk unstandardized residual. Caranya adalah klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Setelah itu muncul kotak dialog linear regression. Selanjutnya masukkan variabel yaitu LA dan kotak dengan variabel CI, FSC, BSC itu ke dalam kolom independen. Lalu save. Setelah itu pada kotak dialog linear regression save ini kita akan centang unstandardized. Lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Lalu akan muncul res_1. Lalu langkah selanjutnya klik analyze, lalu klik non-parametric test, lalu klik legacy dialog, kemudian klik submenu one sample case. Jika sudah muncul kotak dialog one sample Kolmogorov-Smirnov test, selanjutnya kotak tes variabel list dengan variabel unstandardized residual atau res1 ini. Masukkan ke kolom tes variabel, lalu pastikan tes distribution ini kita checklist normal. Lalu oke. Nah, lalu akan menghasilkan output sebagai berikut. Berdasarkan tabel ini, jika nilai di atas 0,05, maka distribusi data dapat dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Namun sebaliknya, jika nilai di bawah 0,05, maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Lalu selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, yaitu uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Selanjutnya, kita akan menguji
uji Glaser. Kita klik analyze, kemudian regression, lalu klik linear, isi kotak dependennya itu LA, dan untuk independennya itu CI, FSC, BSC, dan JIT. Kemudian save. Lalu akan muncul dialog linear regression save. Pada kolom residual, klik under unstandardized, lalu klik continue, lalu OK. Lalu ada variabel bernama res. Lalu klik transform, kemudian klik compute variabel. Akan muncul jendela dialog seperti ini. Lalu kita masukkan, ini adalah klik plus 2, lalu lalu klik OK. Lalu abaikan outputnya, ini seperti ini, data view variabel baru bernama res2. Lalu kita klik analyze, klik regression, lalu klik linear. Dalam kotak dependen ini, kita isi res2. Lalu kayak di independen ini, kita isi CI, FSC, BSC, dan JIT. Lalu itu OK. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Berdasarkan tabel tersebut, kesimpulannya apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Terus selanjutnya ada uji grafik scatter plot. Kita klik analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear. Pada kotak dependen ini kita ganti menjadi LA1, LA, dan kotak independennya tetap CI, FSC, BSC, dan JIT. Lalu kita klik plots untuk variabel Y, yaitu stress sheet, dan untuk variabel X itu Zeppelin.
Lalu kita unchecklist histogram dan normal probability plotnya. Lalu continue. Lalu klik OK. Seperti ini hasil output scatter plot dari variabel LA. Pada gambar tersebut terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat ramalan. Lalu selanjutnya ada uji multikolineritas. Kita akan klik analyze, terus regression, lalu linear. Maka akan muncul jumlah seperti ini. Dependennya tetap LA, independennya tetap CI, FSC, BSC, dan JIT. Lalu kita klik statistik, muncul jumlah linear regression statistik. Kita akan unchecklist estimate, lalu kita unchecklist model fit juga, dan kita akan checklist descriptive dan collinearity diagnostic. Yaitu continue, lalu kita pencet OK. Maka akan menghasilkan output correlation seperti berikut. Pada tabel ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolineritas antara variabel independen yang akan diteliti. Selanjutnya ada confusion. Itu menunjukkan nilai FVIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,01. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah dari multikolineritas. Selanjutnya, uji hipotesis. Analyze, regression, lalu klik linear. Untuk kolom dependen tetap LA dan independen CI, FSC, BSC, dan JIT. Lalu OK. Lalu UJF ini akan menampilkan ANOVA.
Selanjutnya, outputnya menghasilkan seperti tersebut. Itu ANOVA. Dependent variable G, prediction JIT, CIFG, BSC. Dan berdasarkan perbandingan F yang statistik dengan F tabel, H kosong jika nilai F statistik lebih lebih kecil dari F tabel, sedangkan HA jika nilai F statistik lebih besar dari F tabel. Jika F statistik lebih kecil dari F tabel, maka gagal menolak H kosong, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F tabel, maka H kosong ditolak, yang artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Itu isian berdasarkan hasil UJT menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam UJT adalah sebagai berikut, yaitu harus jika nilai T statistik lebih kecil dari tabel T, maka gagal menolak H kosong, yang artinya variabel dependen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai statistik lebih besar dari tabel T, maka H kosong ditolak, yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Ada model summary. Dalam ini menunjukkan bahwa nilai adjust R square sebesar 0,310, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya LA, JIT, CI, FSC, BSC itu sebesar 31%, sementara sisanya yaitu sebesar 69%. Dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oke, cukup sekian penjelasan dan tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.